Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih gila, ini Serie A lagi heboh. Tapi sekarang hebohnya dari Napoli, mungkin kawan-kawan banyak yang tahu ya. Sebelum kita bahas Inter, kita bahas ini dikit saja. Napoli sekarang lagi berkonflik dengan Osimhen. Kawan-kawan pasti sudah tahu masalah Osimhen yang marah-marah waktu diganti itu kan. Diganti sama Rudi Garcia. Dia bilangnya gini-gini, mestinya main pakai dua striker. Tapi kemudian Osimhen sudah minta maaf. Nah, sekarang yang cari gara-gara itu adalah Napoli. Gila, kalau kawan-kawan lihat ininya, akun TikTok official Napoli, aku nggak tahu ini dipegang sama bocil apa gimana. Itu ada dua postingan yang benar-benar menghina Napoli. Mungkin aku liatin kali ya. Nah, yang pertama itu yang kokonat-kokonat itu. Jeng-jeng. Gila. Jadi ngejekin rambutnya si Osimhen itu parah. Kemudian yang kedua soal penalti itu. Memang ada beberapa fans yang mengejek Osimhen. Tapi kalau yang namanya fans itu kan wajar lah. Nah, ini masalahnya akun resmi. Gila, kelihatan banget sih ini ngejeknya. Gila dari suaranya. Aduh. Iya, agennya Roberto Calenda, dia intinya bilang begini, apa yang terjadi hari ini di TikTok official Napoli itu sangat tidak bisa diterima. Video yang mengejek, meridicule Victor dipublish dan kemudian walaupun sudah dihapus, tapi tetap saja ini menimbulkan kerusakan bagi image Osimhen dan kami mempertimbangkan jalur hukum. Gila, udah Napoli itu sekarang lagi agak ngehe dia. Napoli itu ada di peringkat 7 dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Ngeri. Dan sebagai ininya di IG-nya Osimhen itu semua foto-foto dia yang pakai seragam Napoli itu dihapus ini. Nggak ada foto Osimhen pakai seragam Napoli. Kalau menurutku sih ini Napolinya yang ngehe ya. Padahal mereka sedang berusaha untuk memperpanjang kontrak Osimhen supaya bisa jual mahal. Nah sekarang ya kalau kayak gini siapa yang mau perpanjang kontrak? Ya kita doakan semoga Napoli bisa keluar dari masalah ini. Masalahnya adalah Osimhen ini adalah pemain terbaik Napoli menurutku. Musim lalu memang ada Kvaratskhelia tapi musim ini lihat nggak ada apanya Kvaratskhelia. Musim lalu kalau nggak salah dia 16 assist, 14 gol. Sekarang masih 0. 0 gol. So, sedangkan Osimhen itu sudah 3 musim dia konsisten memberikan yang ya makanya layak dihargai mahal menurutku. Oke, itu saja tentang Napoli. Berikutnya adalah tentang Juventus. Juventus kemarin berhasil menang susah payah 1-0 melawan Lecce. Gila, ternyata Lecce ada di peringkat atas itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Bukan kebetulan. Sekarang gara-gara kalah lawan Juventus, Lecce terlempar ke peringkat 4 dengan 11 poin. Hasil dari 3 kali menang, 2 kali draw, dan 1 kali kalah ya. Kemarin kalahnya. Kekalahan pertama untuk Lecce itu jatuh di kaki Juventus. Dan kemudian Allegri bilang, tenang, dulu kami dinobatkan sebagai pesaing Scudetto bersama Inter. Sekarang gara-gara beberapa hasil buruk saja kami langsung dibilang ngeflop. Allegri kan memang suka ngegas kalau di media. Oke, sekarang kita bahas Inter. Yang pertama itu dari Filip Stankovic. Kalau kawan-kawan ada yang mungkin mengikuti, Stankovic itu di preseason dia tampil cukup bagus di Inter Milan, tapi kemudian dia dipinjamkan ke Sampdoria. Di beberapa pertandingan awal dia jelek, beberapa kali blunder, bahkan ada yang membandingkan dengan sekelas Radu. Tapi kemudian sekarang dia sudah mulai menemukan performa terbaiknya. Nah inilah yang aku bilang bahwa bermain di tim kecil, kalau Anda bermain jelek 1, 2, 3 kali itu masih bisa dimaafkan. Orang masih berusaha. Kalau mereka yakin dengan potensi, masih bisa. Tapi kalau di Inter nggak bisa. 1 kali saja main jelek, aduh, ada lusinan pemain lain yang siap menggeser posisi. Nah inilah makanya kawan-kawan kemarin bilang, wah itu Stankovic kan bagus, bisa tuh dicoba. Nggak bisa. Baru 1 kali, 2 kali tampil bagus itu bukan jaminan. Dan terbukti sekarang Inter sangat ngotot ngejar Jan Sommer.
Jan Sommer tampil gemilang secara konsisten dari 5 kali penampilan bersama Inter. 6 kali ya tambah di ini di Liga Champion. 6-6-nya disapu bersih. Bukan disapu bersih, maksudnya disapu bersih dia tampil bagus. Dan cuma kebobolan 2 kali. Lawan Sociedad 1 kali, kemudian lawan AC Milan 1 kali. Ini yang aku maksudkan dengan konsistensi itu yang paling penting untuk bermain di klub besar. Nah, bagusnya Stankovic karena dia bermain di Sampdoria, bermain di Serie B. 3 pertandingan awal itu yang aku baca, dia masih goyang, beberapa kali error, tapi sekarang sudah 2 pertandingan dia mulai ketemu ritmenya, mulai ini selalu dipercaya oleh Pirlo. Semoga bisa ini, karena terus terang aja Sommer terbukti dan teruji, tapi aku melihat 2 musim maksimal dia di Inter. Dan kalau Stankovic terus bermain bagus, bisa jadi lupakan Trubin, bisa jadi Stankovic akan ditarik kembali dan benar-benar diplot sebagai penjaga gawang utama. Siapa tahu kan. Kemudian berikutnya, kita tentunya akan lebih banyak membahas tentang Sassuolo ya. Tapi Sassuolo di akhir-akhir aja deh, biar kan biasa menu utama itu di akhir. Sebelumnya kita bahas dulu tentang Aslani. Ini ada komentar dari mantan rekan setimnya yaitu Francesco Pratali. Dia bilang begini, bermain untuk Inter Milan adalah sebuah impian bagi Christian Aslani. Fiorentina ingin mengontrak dia. Jadi intinya memang bahkan dari pertama dia ke Serie A, Aslani itu bilang sama teman-teman dekatnya bahwa dia ingin suatu saat bermain di seragam Inter Milan. Nah, kalau aku sih mendukung kalau seorang pemain yang capable, apalagi dia ngefans dengan Inter, maka berikan kesempatan. Nah, untuk saat ini Aslani memang belum bisa. Buat kawan-kawan yang mendukung Aslani, ya sudah ditunjukkan memang dia belum siap, tapi tidak reaksioner seperti beberapa, wah Aslani ternyata jelek. Oh, Inzaghi itu masih percaya dengan Aslani dan tetap seperti yang dia janjikan di awal musim bahwa musim ini Aslani akan mendapat lebih banyak kesempatan bermain dibandingkan musim lalu. Apalagi ini kan musim keduanya dia di Inter Milan. Begitu, gengs. Yang berikutnya adalah soal Arnautovic. Ini sudah ada perkembangan lagi. Perkembangannya itu bertahap ya. Nah, per saat ini perkiraannya itu Arnautovic akan menjalani 3 minggu terapi. Kemudian setelah 3 minggu ini barulah secara perlahan akan kembali ke lapangan hijau. Kayak perlahan itu kayak dikasih main 10 menit, kemudian 15 menit kayak gitu. Ya, kita harapkan yang terbaik lah untuk Arnautovic karena kita cuma punya 4 striker senior. Arnautovic cedera sekarang cuma 3. Dengan jadwal yang gila-gilaan seperti ini, kita benar-benar perlu striker keempat. Bahkan sebenarnya kita perlu striker kelima. Kemudian muncul ada nama Amadou Sarr. Ini dari Primavera, umur 19 tahun. Aku sudah lihat ininya. Terus terang ini masih biasa banget. Dia punya tinggi badan oke, dia punya speed. Tapi aku lihat beberapa kali first touch dia belum banget. Aku ngelihat belum bisa untuk dijadikan pemain, bahkan pemain pengganti di level senior pun belum. Dan aku lihat beberapa kali juga bola yang harusnya langsung dikasih first time, tembakan langsung, dia tahan dulu karena mungkin dia tidak pede dengan first touch-nya atau gimana. Kesimpulannya belum bisa. Walaupun banyak yang membandingkan dengan dia dengan George Weah. Gila, kejauhan sih. Jangan terlalu overhype. Di sisi lain, ada klaim dari media Spanyol bahwa Inter sedang mempertimbangkan Isco. Tapi ini pun bukan di transfer musim dingin, melainkan transfer musim panas nanti. Karena dia cuma kontraknya 1 musim saja bersama Real Betis. Dan tampaknya dia tidak akan memperpanjang kontrak. Nah, Marotta kan memang jagonya ngembat yang gratis-gratis. Isco ini kalau dari segi kurikulum vitae dia 3 gelar La Liga dan 5 gelar UCL. Gila, ini keren banget sih. Walaupun ya di akhir-akhir kontraknya di Real Madrid memang ada penurunan yang sangat terasa. Dulu aku ingat banget Isco ini adalah bintang calon superstarnya Spanyol. Tapi sekarang
ya kayak biasa-biasa aja. Siapa tahu kan Inter itu punya reputasi pemain yang agak ngehe masuk ke Inter langsung ketemu performa lagi, yaitu si Lukaku itu. Alright, itu untuk Isco ya. Isco sekali lagi untuk saat ini belum dipertimbangkan sebagai target di musim dingin, tapi di musim depan, di transfer musim panas. Nah, kemudian tentang pembelian Inter oleh Investcorp. Ada dua pendapat yang sangat berlawanan. Dari jurnalis Italia namanya Marco Bellinazzo, dia bilang tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung, tidak ada tawaran formal untuk membeli Inter. Dia bilang gitu nih, si Bellinazzo. Tapi di sisi lain, dari media Arab ini, nama jurnalisnya itu Turki Al-Gamdi, ini dari Abu Dhabi Sport Journalist, maksudnya dia base-nya di Abu Dhabi. Dia bilang, nih biar nggak bilang aku, biar nggak dibilang ngadi-ngadi, Investcorp interest in Inter Milan is serious. Jadi ketertarikan Investcorp ke Inter Milan itu serius. Tawaran yang sangat besar, bahkan dia meyakini dari sumbernya dia kan, bahwa ini negosiasi itu telah berlangsung dari beberapa bulan lalu. Dan seperti yang kemarin berkembang beritanya itu beredar bahwa tawaran itu ada di sekitar area 1,3 miliar euro. Nah, aku sih terus terang aja tidak mau terlalu berharap, tapi tidak mau terlalu pesimis juga. Karena dari Investcorp-nya sendiri yang seperti yang aku bilang, mereka tidak membantah, walaupun juga mereka tidak mengiyakan. Kenapa mereka tidak berani membantah? Kalau logikanya kan berarti memang ada pembicaraan ini di balik layar kan. Nah, itu sih menurutku kita pantengin saja nanti kalau ada ininya. Oke, sekarang barulah kita bahas pertandingan lawan Sassuolo. Jangan lupa nanti malam kita tentu saja live reaction lagi. Oke. Tapi sebelum itu aku mau promo lagi. Kalau kawan-kawan lihat ini jam yang aku pakai, ini jamnya bagus loh. Ini Mi Bro ini punyanya Xiaomi. Perusahaan Mi Bro ini dibeli oleh Xiaomi. Kalau menurutku ininya sudah AMOLED ya. Layarnya kelihatan bagus kan. Kemudian yang aku suka ya namanya smartwatch kan bisa ganti-ganti wajahnya itu. Kemudian selain dari yang ada di sini, kawan-kawan bisa juga dari aplikasinya. Ini banyak juga ada ininya. Waduh, ada yang pointer khusus pointer, pokoknya ini banyak banget. Selain tentunya juga ya fungsi smartwatch lah untuk mengukur detak jantung, kemudian saturasi oksigen juga. Pokoknya smartwatch fitur pada umumnya itu ada di sini. Dan yang paling aku suka itu adalah baterainya tahan lama banget, Pak. Sekali cas sampai 100%. Itu 3 minggu belum tentu habis, bahkan sebulan pernah. Ini aku beli kira-kira 2 bulan lalu. Kalau dibandingkan sama Apple iWatch, aku nggak ngerti kenapa mereka baterainya tuh ngehe banget. 1 hari harus dicas, 1 hari harus dicas. Kalau ini baterai lagi 10% itu masih berani jalan-jalan seharian. Oke, itu kalau kawan-kawan tertarik, ini linknya aku pasti di deskripsi video ya. Sekarang kita lanjutkan dengan Sassuolo lawan Inter Milan. Nah, dari kata-kata Inzaghi, I have a competitive squad. Nah, ini bisa jadi merupakan sebuah petunjuk bahwa kemungkinan nanti akan ada rotasi kembali. Rotasi squad. Nah, yang aku tertarik adalah komposisi trio lini tengah. Nah, ada kemungkinan bahwa nanti kita akan melihat pertama kalinya trio Hakan, Barella, dan Fratesi. Karena kemarin Barella jadi pemain pengganti. Kemudian Mkhitaryan main full 90 menit. Ini adalah kesempatan untuk tiga ini kita pingin lihat. Karena Real Sociedad kita ngelihat memang Barella duet sama Fratesi. Tapi yang ada di posisi regista waktu itu kan Aslani. Jadi belum maksimal. Nah, aku ingin lihat bagaimana Hakan mengendalikan mengendalikan Barella dan Fratesi. Itu sih. Kemudian berikutnya adalah di lini depan. Kemarin aku perkirakan bahwa Lautaro mungkin tidak akan dimainkan karena kita akan ketemu lawan kuat Sassuolo ya. Antara Sassuolo lawan Empoli lebih jelas kita harus beranggapan bahwa Sassuolo lebih kuat karena kemarin Juventus saja dibantai 4-2. Sedangkan Empoli itu belum mencetak 1 gol pun di Serie A.
Nah ternyata kemarin Lautaro itu jadi starter. Bagaimana dengan pertandingan besok dini hari? Kalau dari aku ambil dari bola net itu masih akan diisi oleh Thuram dan Lautaro. Tapi aku berpendapat bahwa Alexis Sanchez kemungkinan besar akan jadi starter karena Alexis Sanchez main sangat bagus lawan Sociedad. Kemarin lawan Empoli, Sanchez masuk membawa perubahan yang positif, tapi ya main cuma 10 menit. Apa sih yang bisa dilakukan 10 menit kan? Ini memang sudah saatnya Sanchez jadi starter. Itu yang pertama ya. Kemudian Lautaro sudah kelelahan. Kemarin sudah kelihatan kelelahan. Thuram walaupun dia diganti, tapi digantinya itu kan menit 80-an kan. Menurutku antara Thuram dan Lautaro salah satunya harus istirahat. Kemungkinan besar Lautaro. Kemungkinan besar ya. Aduh, Lautaro ini udah kelelahan sih. Nanti dia masuk jadi pemain pengganti, ngegol, wah langsung. Kemudian di lini belakang Sommer tentu saja, kemudian Darmian, De Vrij, Acerbi. Kalau aku sih ngelihat Bastoni memang sudah beberapa pertandingan selalu jadi starter. Ada kemungkinan Bastoni akan dirotasi, kemudian Acerbi kemarin main full. Ya kemungkinan aku lihat De Vrij yang akan jadi starter. Nah, kemudian di center back kanan, apakah Pavard akan menjadi starter lagi? Karena 2 kali Pavard jadi starter, 2 kali dia mainnya bukan sekedar main bagus, tapi mainnya istimewa. Salah satu performer terbaik kita kemarin lawan Empoli itu adalah Pavard. Tapi di sisi lain, Darmian juga bermain bagus, sedangkan di posisi center back kanan ya. Sedangkan kemarin Darmian aku ngeliat di wing back secara bertahan solid, tapi di fase menyerang kok Darmian ini kurang banget. Walaupun dia ada ini, jangan lupa, walaupun aku bilang dia kurang bagus, tapi dia ada satu sundulan on target yang bisa diselamatkan oleh pemain belakang Empoli. Itu kipernya sudah terkecoh kan. Bagaimana Darmian? Kalau menurutku Darmian sebaiknya diistirahatkan. Kemarin dia main 90 menit. Atau bisa jadi Pavard yang starter, kemudian di pertengahan diganti Darmian. Karena habis ini 3 hari lagi kita ada pertandingan lagi. Syukurnya kita main kandang ya. Jadi ya tidak ada perjalanan darat, tidak ada perjalanan jauh. Semoga tidak terjadi kelelahan lagi kan. Nah, di sini ada head to head. 5 pertemuan terakhir itu musim lalu Inter menang dua-duanya di kandang dan tandang. Kita di kandang menang 4-2, kemudian di kandang Sassuolo kita menang 2-1. Tapi 2 musim lalu itu kita kalah 2-0. Selebihnya kita menang. Nah, kemudian kalau 5 pertandingan terakhir Inter itu kita menang seri menang. Yang seri itu kan lawan Sociedad kemarin. Kemudian Sassuolo dia kalah menang. Di sini kelihatan 3 kali kalah, 2 kali menang. Memang ada ketidakkonsistenan dalam performa Sassuolo, tapi ini kan bukan hal yang luar biasa untuk yang namanya tim papan tengah kan. Tiba-tiba dia bisa bagus banget, tiba-tiba dia jelek. Menurutku ini lebih karena gini, tim papan tengah apalagi tim papan bawah itu kan tidak mungkin mereka punya pemain cadangan yang bagus banget. Jadi ketika pemain utama ini lelah, maka keseluruhan tim itu akan tampil menurun. Penampilannya menurun. Atau ketika mereka dirotasi, pemain yang semula cadangan dijadikan pemain inti, jadikan starter, ya akan ada ini juga, akan ada penurunan juga. Dan ya memang sering kayak gini kan. Cuman yang harus kita waspadai adalah tentu saja Pinamonti. Pinamonti tidak disangka-sangka dia mencetak 4 gol, Pak. Ini ada di posisi kedua di bawah Lautaro Martinez, Andrea Pinamonti bersama Vlahovic dan Chiesa dan juga Giroud dari AC Milan. Wow. Apalagi seperti yang aku bilang, pemain yang bekas pemain Inter ketika menghadapi Inter biasanya mereka akan sangat berkali lipat ininya, motivasinya untuk membuktikan bahwa kamu salah lo ngebuang aku. Apalagi Inter kan masih punya klausul buyback kalau nggak salah ke Pinamonti. Kalau dia bisa membuktikan dirinya bagus, bisa jadi ya musim depan diambil lagi sama Inter Milan. Kayak gitu guys. Jadi ya
Aku optimis, tapi terus terang aja ada sebuah ini yang bagus, sebuah artikel yang bagus. Sassuolo ini kayak boogie team. Boogie team itu artinya tim yang ditakuti karena sering memberi kejutan. Dan Inter walaupun musim lalu kita menang 2 kali berturut-turut lawan Sassuolo, tapi kemenangannya itu tidak diraih dengan mudah. Sassuolo ini tim yang sangat berbahaya, sering menyulitkan tim besar juga, apalagi di sana ada Berardi di kanan, kemudian di kiri itu siapa ya? Laurente kalau nggak salah. Ini dua-duanya membahayakan, plus Pinamonti lagi on fire banget. Oke, sampai jumpa nanti malam kita live reaction. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Ciao guys, sampai jumpa. Terima kasih. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.